Wa amma wigenam mastu nama sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan memperpanjang pendidikan dari guru saya. Ini asli ini dari guru saya sendiri. Saya mempunyai guru seorang perandel yang paling akhir beliau berpesan pada saya. Pesannya dalam bahasa Bali, Ning, kalian kaki yang mati, ane besik bangkening inget, kayu wit urip wit kaweruhan. Kayu wit urip wit kaweruhan. Akahne kayu tuh dilimo aja dibatis. Akar daripada kayu itu adalah kaki dan tangan. Jadi kaki dan tangan itu adalah ujung tombak daripada aktivitas kita melakukan kegiatan untuk bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup kita, termasuk kebutuhan daripada keluarga kita. Itu namanya wit urip. Jadi orang yang hidup itu dia memerlukan kebutuhan hidup. Nah, kemudian beliau menyarankan bagaimana kita bisa menciptakan kata-kata agar seperti bunga yang menghiasi hidup kita, sehingga kita mempunyai kata-kata yang indah dan seni. Sesudah itu kita harus mempunyai buah pikiran. Nah, dalam bahasa buah pikiran ini, beliau mengatakan buah lontar, karena pengetahuan itu ditulis di dalam lontar. Jadi adalah yang dimaksud adalah buah daripada pengetahuan yang dimaksud. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih manis daripada buahnya pengetahuan itu. Tidak ada yang lebih enak daripada buahnya pengetahuan itu. Sehingga pengetahuan itu menjadi abadi karena turun-temurun bisa diterima oleh keturunan kita, bisa diterima oleh semua generasi penerus. Nah, kemudian untuk bisa kita mempraktikkan buah daripada pohon wit urip wit kauruhan, kita harus memegang hanya satu kata. Pegangan itu adalah cinta kasih. Apapun yang kita lakukan harus dengan penuh cinta kasih. Fokus dan konsentrasi. Nah, sehingga otomatis akan memotong gangguan-gangguan daripada apa saja, dari segala gangguan. Kalau kita fokus dan konsentrasi, akan menjadi sesuatu kekuatan yang tajam dan kuat. Nah, itu
pesannya beliau. Nah, setelah kita paham bagaimana kita berucap yang seni, yang mengandung rasa penuh kasih sayang, ini hubungannya dengan pola pikir kita sehari-hari. Nah, kemudian kita harus membangun mental sendiri, agar mental itu betul-betul seperti pohon yang besar dan pohon yang kuat. Tidak ada angin ribut yang bisa merobohkan. Artinya, bagaimanapun kacaunya manusia-manusia di lingkungan kita, di luar diri kita, kita tidak akan tumbang karena hiruk pikuknya situasi dalam kehidupan yang lain. Itu adalah mental, kita adalah sebuah mental. Kemudian cabang-cabang daripada pohon itu, agar bisa kita memenuhi waktu. Tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup ini. Tidak ada waktu yang digunakan untuk main-main. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Itu artinya cabang-cabang daripada pikiran, cabang-cabang daripada pohon kehidupan, sehingga kita tidak boleh terpaku hanya suatu pengetahuan khusus yang kita miliki. Kalau kita terpaku pada satu pengetahuan khusus, sama dengan kita menyempitkan diri atau mengurung diri dalam satu hal. Padahal apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar di dunia ini adalah guru kita. Sehingga seandainya kita hidup 100 tahun, mungkin kurang waktu itu untuk belajar. Bisa juga cukup waktu itu untuk belajar, kalau kita mempunyai modal ketekunan. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan sekarang dengan pewintenan. Sekarang saya dalami. Yang namanya pewintenan itu berasal daripada kata wit enten. Ya. Ini ada hubungannya dengan jati diri. Ingsun sang yang menget. Ini ada hubungannya. Kalau orang itu enten, sadar terus dia, ya sama dengan kita harus ingat terus tentang kebenaran dan tentang kebaikan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian dasar daripada pewintenan yang kita lakukan itu yang disebut dengan pewintenan Raja Panulah. Itu juga berasal dari kata bahasa tulah. Nah, tulah yang dimaksud adalah tidak menghiraukan, tidak mau tahu tentang kebenaran dan kebaikan hidup. Tetapi selalu pola pikir kita mengarah kepada kepuasan sendiri. Ini adalah sebuah dosa yang tanpa disadari. Nah, untuk itu saya berikan contoh.
Bila mana saya punya teman akrab loh ini. Tetapi teman akrab saya itu sewaktu-waktu dia datang ke rumah saya. Dia mengambil makanan di dapur. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Dia makan aja dengan sendirinya, habis makan dia pergi. Atau habis makan dia diam saja. Itu contoh yang konkret. Pasti loh kita sebagai pemilik rumah tidak akan berkenan untuk menerima hal yang seperti itu. Nah, itu contohnya. Sekarang aslinya saya katakan ya. Bila mana kita pergi ke hutan, bila mana kita pergi ke ladang, di samping tumbuh-tumbuhan, semua orang sudah tahu bahwa oksigen itu datang dari daun-daunan. Ya. Kalau kita tidak memiliki suatu pengetahuan spiritual, maka apa yang terjadi? Ya dinikmati. Loh, indah sekali pemandangan ini. Ya hanya sekian saja. Tapi tidak akan pernah ada hubungan batin dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini masalah. Ini sebenarnya adalah sumber daripada dosa. Ya. Oleh karena seharusnya kita menghormati, tetapi tidak mau tahu yang harus kita hormati. Nah, ada lagi contoh yang lainnya. Itu contoh ini ya, yang Widdakah woh dikih. Ini banyak sekali artinya. Widdakah woh dikih artinya apa? Adalah pohon beringin dengan pohon waluh. Pohon beringin itu besar batangnya, tapi buahnya kecil. Waluh itu kecil batangnya, tetapi buahnya besar. Ini adalah suatu contoh langsung ini ya. Suatu Tuhan sudah menciptakan kehidupan yang seperti itu. Kita harus tahu mengupasnya. Alam semesta ini besar dan selalu memberikan yang besar. Ya. Tidak seperti pohon beringin. Kalau pohon beringin buahnya kecil, manfaatnya hanya untuk burung-burung. Ya. Tetapi dia mempunyai kehormatan yang besar. Pohon beringin itu ditempatkan di pura, digunakan sebagai perlindungan, itu mempunyai kehormatan yang besar, malah maci lagi. Kemudian waluh yang kecil, buahnya besar. Apa artinya kecil? Yang kecil itu niskala, kecil itu. Ya, buah daripada niskala, segala bentuk mujizat itu sangat kecil, makanya dikatakan niskala. Tapi buahnya apa? Memberikan suatu kehidupan. Semua orang hidup dari mujizat-mujizat yang ada di alam semesta ini. Sekarang saya ambil contoh lagi biar jelas. Kalau manusia, apalagi sekarang zaman corona ya, memberikan bantuan, wow, thankful-nya luar biasa. Terima kasih Bapak telah memperhatikan saya.
lupa alam semesta itu setiap detik memberikan kita suatu kekuatan-kekuatan. Banyak manusia tidak mau tahu tentang itu. Inilah orang yang tulah, berbalik pola pikirannya. Yang benar bagaimana? Alam itu nomor satu dan alam itu segala-galanya. Kemudian baru yang lain daripada Tuhan. Boleh kepada manusia kita harus menghormati, seperti Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Gubernur, sampai di tingkat kadus, itu wajar dihormati. Tetapi kita harus meminit waktu, menghormati alam semesta, kalau bisa setiap nafas dalam hati boleh mengatakan wama wignam mastu namusidam, karena kehendak daripada Tuhan, karena kehendak daripada kodrat alam, maka kita menjadi manusia yang hidup berpengetahuan. Itu. Nah, sehingga kalau kita dalami sekali kehendak daripada Tuhan, kehendak daripada alam, itu sebenarnya kita diberkahi, semua orang diberkahi. Prabu saktinya, wibuh saktinya, kriya saktinya, jnana saktinya. Ini untuk manusia, makhluk Tuhan yang tertinggi. Nah, bila mana kita betul-betul mendapatkan mujizat-mujizat dari Sang Hyang Widi, maka kita akan bisa berperilaku, berbicara, berbuat, berpikir, dan berjiwa yang penuh kasih sayang. Maka tidak akan ada tulahnya. Tidak akan ada tulahnya. Ini dasar daripada pewintenan Rajo Panulah itu. Arti daripada pewintenan Rajo Pinulah yang lebih mendalam lagi, ya. Kita boleh istilahnya seperti memakai baju, ya, seperti memakai baju. Kita boleh memakai baju yang besar. Itulah artinya. Kita boleh memakai baju yang besar bagaimana? Bagaimana sifat-sifat alam semesta ini? Ya. Alam semesta itu kita harus pelajari betul. Ketika kita duduk di laut, ini ada perut kita yang sesuai dengan fungsi daripada laut itu. Laut itu fungsinya hanya memprosesing segala kotoran yang datang dari daratan. Di laut itulah diolah, diproses, sehingga sari-sari daripada laut itu menjadi intisari kehidupan juga. Semua kehidupan, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua itu. Ini namanya kita belajar menyelaraskan diri. Makanya saya katakan kita setelah Rajo Panulah, sadari kita memakai baju yang besar. Artinya kita meniru, ya, alam semesta ini agar selaras dengan alam semesta ini. Sekarang
dari satu sisi saja ya. Bagaimana fungsinya air? Air itu selalu dia mengandung bibit-bibit atau amerta daripada semua kehidupan. Amerta, kandungan daripada air itu selalu dia amerta. Untuk menyesuaikan diri kepada air, mau tidak mau, kita harus belajar dari yang terkecil. Bagaimana kita cinta kasih kepada keluarga. Betul-betul kita mempunyai jiwa yang penuh kasih sayang terhadap keluarga dulu. Sekarang kesulitannya ya. Kesulitannya adalah kita mempunyai kesenjangan pengetahuan yang berbeda. Tidak akan pernah sama kita orang tua mempunyai pengetahuan dengan anak. Tidak akan pernah sama. Karena panjang umur, banyak pengalaman. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Nah, terutama kita harus menyadari pola pikir anak-anak. Ya. Di dalam keluarga kita harus bertindak adil. Ya. Keadilan dalam keluarga seperti ini ya, saya contohkan ya. Coba kalau cucu saya yang kecil itu, dia berbuat yang macam-macam, atau berbicara, mengatakan, saya tidak senang pada kakek. Apakah kita harus marah dengan cucu yang kecil itu? Nah, seandainya istri sendiri berbicara mengatakan saya tidak senang dengan suami, marah. Di mana letak keadilan kita? Yang perlu kita tuntaskan di sini adalah masalah itu. Bisa tidak kita menyamakan orang kecil dengan orang yang sudah dewasa dalam bentuk psikologis? Walaupun umurnya lebih tua, perjalanan hidupnya lebih panjang, tetapi bisa jiwanya kerdil sama dengan anak-anak. Ini harus kita menyadari. Jangan ditanggapi. Kita hanya tahu saja maksudnya Anda bagaimana. Kita hanya tanyakan saja. Ya. Dari tujuan itu kita processing. Apa sih tujuannya? Nah, terkadang ada bentuknya, bentuk yang lazim ini ya. Cemburu. Kemudian banyak menyalahkan kita. Itu biasa itu. Kemudian banyak menilai kita sebagai suami tidak baik. Kita terima semua itu. Artinya kita terima itu untuk dipelajari. Jangan diterima dimasukkan dalam hati sehingga menjadi suatu ganjalan di dalam hati kita sendiri. Itu caranya ya. Sebab apa yang saya katakan sekarang ini terkait dengan Raja Panulah. Yang bahasanya tulah dan nulahin. Ya ini ya. Tulah dan nulahin. Kalau kita menerima kata-kata yang salah dari istri atau dari keluarga lain dengan rasa suci, ya, itu dia akan berbalik kalau dengan rasa suci. Sebab yang suci itu
sangat kuat. Kalau orang belajar kesucian, semua pengetahuan black magic tidak akan mempan ngantem kita orang yang belajar suci itu. Karena kita kerjasama dengan alam semesta ini. Nyambung ini semua. Ya, nyambung semua. Tidak akan pernah putus hubungan kita dengan alam semesta. Nah, sehingga kalau kita menerima dengan rasa yang sangat suci, itu akan berbalik. Nah, di dalam balik ini, kita proses menjadi yang lebih baik agar tidak berakibat buruk pada orang yang kata-katanya tidak bagus. Cari kesempatan, berikan dia penjelasan. Kalau tujuan Anda begini, akibatnya seperti ini nanti. Tolong dipikirkan baik-baik. Gantilah pola pikir itu. Ini akan menjadi biasa, tidak akan berakibat buruk. Tapi kalau kita diam, akan berakibat buruk kepada dia. Tapi kalau di dalam kediaman itu ada rasa marah, tidak apa-apa itulah. Ini harus jelas sekali. Ada rasa tidak terima dalam kediaman itu. Ya, ini tidak masalah. Karena isi dalam diri kita pada saat kita ada suatu kemarahan, bertaruh kalau isinya kalau ringati kita, kalau bertaruh kalau isinya tak sengkal makado apa-apa, tidak akan berakibat buruk. Ya, itu inti-intinya. Nah, kemudian yang harus juga saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang nama, ya, tentang nama. Kalau ada manusia yang lahir di hutan, kita tidak beri nama, bagaimana cara kita memanggilnya? Tidak bisa kan? Arti daripada nama itu adalah sebuah kehormatan. Ya, nama itu nama kita ini. Bila mana disertai dengan pola pikir yang baik dan benar, diisi dengan pola pikir yang penuh kasih sayang, bila diisi dengan ketulusan, makanya hanya dengan nama orang itu menghormati. Namanya saja didengar sudah, oh, si anu ya. Jadi di sini arti daripada nama. Makanya di dalam doa kita selalu berisi Namo Shivaya. Ya. Namo Shivaya. Namo Buddhaya. Selalu berisi Namo Namah. Ya, Namo artinya suatu kehormatan. Di sini saya tekankan ya, jangan ngambang. Ya. Kita harus betul-betul mampu menjaga nama atau harga diri kita sendiri. Jangan ada yang bisa merusak nama kita. Ini yang sangat penting. Karena bila mana nama kita tidak dirusak, tidak rusak, karena ulah kita sendiri, maka nama kita lah yang terkenal. Ya, tidak ada orang hanya pengetahuan sepintar apapun, tapi yang dihormati adalah pengetahuannya saja, tidak disertai dengan nama orang yang membawa pengetahuan itu.
Nah, sekarang intinya adalah kita harus bisa menjaga nama atau harga diri. Itu artinya. Nah, sebab ini terkait dengan bahasa tulah tadi. Orang yang tulah adalah orang yang berbalik daripada kebenaran. Orang yang berbalik daripada kebenaran itulah yang namanya tulah. Ya. Sehingga orang yang tulah tidak bisa diingkari atau tidak bisa dihindari. Ini selalu dia akan mencetuskan suatu konsep-konsep yang negatif dalam dirinya. Ini namanya orang tulah. Ya. Sekarang kalau kita dalami lagi, kalau tulah sesama manusia itu lebih kecil, risikonya itu sangat kecil, gitu ya. Tetapi jangan tulah kepada Tuhan, jangan tulah kepada para dewa. Dengan mewinten ini, kita tidak akan tulah. Ya. Di sini saya perlu jelaskan benar-benar antara perbedaan agama dengan spiritual murni. Kita ini adalah orang-orang yang terjun di dalam spiritual murni. Akan sangat berbeda dengan tatanan agama yang mengatur tingkatan manusia di dalam sebuah agama. Nah, di sini ya. Setelah kita mewinten Raja Panulah, kita akan bebas menyebut-nyebut nama dewa. Kita akan mempunyai suatu kebebasan. Cuma dengan syarat ya. Betul-betul kita memuji dan memuja dan memuji para dewa itu. Agar selalu menurunkan mujizat-mujizat yang harus kita jadikan bekal hidup selama kita hidup. Mujizat itu akan terpenam di alam bawah sadar kita dengan memuji-muji. Cuma saya di sini mau lebih perjelas lagi ya. Dengan pola-pola yang hadir di zaman ini. Kalau ini memang ajaran yang saya tuangkan di sini, ya memang sudah begitu dari berabad-abad yang lalu di Bali. Ya. Yang hadir di zaman ini hanya ucapan. Bagaimanapun halusnya cerita kita, bahasa kita, bagaimanapun merdunya ucapan kita, tidak akan ada artinya. Bila mana kita tidak tahu mengosongkan diri. Ya, apalagi puja dan puji terhadap Tuhan terkandung suatu harapan-harapan demi kebutuhan hidup kita. Memangnya Tuhan itu seperti buruh kita? Ya, enggak. Mohon segala macam. Tuhan itu bukan anak buah kita. Ya, di sini perbedaannya. Kita harus membiasakan fungsi daripada puja dan puji adalah sebuah hubungan. Agar kita selalu terhubungkan
dengan mujizat-mujizat yang ada pada para dewa, ada pada Tuhan, ada pada betara-betari yang wajib memberikan kita kekuatan hidup. Ya. Lagi-lagi kalau kita masih menghendaki, ya Tuhan, saya punya masalah, saya mohon jalan keluar, saya mohon agar saya bebas dari permasalahan. Memangnya Tuhan itu adalah tenaga kerja kita? Enggak kan? Ya. Ini yang saya tekankan sekali. Hanya dengan menghormati terus kita sepenuh waktu, sepanjang waktu, memuja dan memuji, maka mujizat-mujizat yang diturunkan oleh para dewa, ide para betara dan Sang Hyang Widi, saat itu juga, saat kita memuji, tidak ada waktu. Ini namanya prapta. Sekarang kita ingat, sekarang kita mendapatkan. Setelah kita mendapatkan mujizat-mujizat itu, tinggal kita kalau mempraktikkan, ya, implementasikanlah lewat pikiran dan perbuatan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan lewat pikiran? Sedangkan mujizat itu sudah ada di dalam jiwa kita. Mujizat itu sudah ada di alam bawah sadar kita. Caranya adalah menciptakan suatu kegiatan yang dalam bentuk nyata. Kalau sakit, kita belajar bikin obat herbal. Apalagi beli sarwa tumuh tiang ditulung, tiang sakit kene. Ini yang boleh kita lakukan. Nah, kemudian untuk kita komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan yang kita manfaatkan, tumbuh-tumbuhan itu untuk membesarkan tubuh dan juga untuk menyehatkan diri kita, maka kita harus mohon izin kepada Yang Maha Kuasa, yang bahasanya sangat gampang. Om awigenam mastu namusidam, cukup dengan begitu. Itu sudah mohon izin. Nah, sekarang artinya biar jelas. Bila mana mujizat-mujizat itu sudah menyusup di dalam diri, ya, sumerasap maring seranduning praja menalo, kita bahasanya, ya, itu meresap di dalam segala komponen, di dalam segala sel di dalam tubuh kita. Ya, tinggal kita menggunakan sekarang. Ya. Lagian kalau kita menggunakan mujizat-mujizat yang sudah menyatu di dalam darah daging kita, di dalam kulit daging urat tulang sumsum, itu akan bekerja secara otomatis. Pada saat kita menemukan suatu halangan-halangan, itu bekerja otomatis. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau bisa kita tarik sekarang kesimpulannya, ya. Pewintenan Raja Panulah ini adalah mohon izin agar kita mempunyai suatu kebebasan dalam arti hak guna pakai semua mujizat-mujizat yang diberkahkan pada kita sendiri. Sesungguhnya ini semua tubuh ini ada mujizat.
Ya. Arti daripada mujizat yang saya maksud ini. Mengapa mata saya berkedip? Mengapa telinga saya mendengarkan? Mengapa semua kejadian yang ada di dalam diri kita itu adalah di luar kontrol daripada pikiran? Jantung bekerja sendiri, paru-paru bekerja sendiri, perut bekerja sendiri. Karena kita sebetulnya dipenuhi oleh mujizat itu. Nah, namun banyak orang mengabaikan mujizat yang diberikan pada kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, oleh karena tadi saya mengatakan Om Mawigena Mastu Nama Sidam, yang artinya itu adalah kehendak alam dan kehendak Tuhan. Kita semua akan menjadi sukses bila mana kita taat, bila mana kita memuji terus mujizat-mujizat berkah daripada Tuhan dan berkah daripada para dewa, para betara-betari, dan termasuk leluhur kita. Maka itu kita harus, ini suatu keharusan ya, menghormati segala mujizat yang tertebar di seluruh alam semesta ini. Nah, begitulah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar dipahami. Bila mana dibaca berulang-ulang, didengar berulang-ulang, kita akan paham betul. Ya. Nah, untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.